Oke semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah bergabung secara tepat waktu begitu ya. Insya Allah untuk kesempatan siang hari ini, untuk kuliah ke-10 PBK pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari soal keramik. Jadi ini balik kayak yang di kuliah ke-8 ya teman-teman, kita akan mempelajari kayak di logam, klasifikasi logam itu seperti apa, kemudian pembuatannya seperti apa. Nah itu insya Allah kita juga akan pelajari di keramik siang hari ini. Jadi ada beberapa hal yang kita akan ketahui bersama. Yang pertama adalah bagaimana klasifikasi atau golongan dari keramik berdasarkan ikatan kimia yang mungkin terjadi di dalam keramik itu sendiri. Kemudian seperti apa aplikasi yang biasanya kita gunakan di dalam suatu industri boleh atau aplikasi di rumah tangga boleh berkaitan dengan keramik. Kemudian yang ketiga adalah soal bagaimana cara membuat keramik secara umum. Kemarin kan kalau di logam ada drawing, ada ekstruksi, ada powder metalurgi, ada casting, begitu ya teman-teman. Nah kira-kira istilah-istilah tersebut kita dengar lagi juga enggak di proses pembuatan keramik, insya Allah akan kita bahas, insya Allah pada kesempatan siang hari ini. Begitu, baik untuk memulai kuliah kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke deh, kita masuk ya. Pertama dulu adalah tentang klasifikasi keramik. Mungkin sebelum saya masuk ke klasifikasi keramik, saya ingin menyampaikan beberapa hal begitu ya, beberapa hal berkaitan dengan ikatan-ikatan kimia ya. Ini sedikit sedikit saja yang mungkin penting saya akan sampaikan begitu. Nanti teman-teman bisa baca lebih lengkap di Kalister atau nanti bisa baca langsung dari PPT ini. Intinya kalau di keramik teman-teman berkaitan dengan ikatan atom yang melatar belakangi terjadinya proses pembuatan keramik itu adalah adanya ikatan ion dan kovalen begitu ya. Jadi ikatan yang ada di tabel periodik unsur antara logam dengan non logam itu ini bisa jadi adalah ikatan ion begitu ya, dan non logam dengan non logam ini juga adalah kovalen. Nah, antara ikatan ion dan kovalen ini membentuk bisa jadi adalah membentuk karakterisasi dari struktur keramik. Nah, jadi ikatan-ikatan kimia yang ada di keramik bisa jadi ion saja, bisa jadi ion dan kovalen begitu. Jadi karena nanti ada beberapa bahan-bahan struktur penyusun keramik ini yang memang dia bukan ikatan ion ya, bukan logam dengan non logam, tetapi nanti ada beberapa hal yang dia non logam dengan non logam yang mana secara prosedural ikatan kimianya adalah ikatan kovalen. Jadi itu yang penting begitu Dek, bahwa ikatan kimia yang mendasari begitu ya, mendasari keramik itu adalah ikatan ion dan atau ikatan kovalen. Nah, persentase ionik di sini berarti derajat disosiasi dari bukan derajat ya, derajat ionisasi dari suatu atom dari atom logam ke atom non logam ini nanti sangat mempengaruhi tingkat kekuatan dari keramik itu sendiri, yang mana nanti sifat fisisnya adalah sifat elektronegativitasannya begitu ya, elektronegativitasannya. Jadi elektronegativitas itu adalah suatu sifat kimia yang ada di dalam suatu ikatan kimia yang mana kecenderungan elektron negatif itu bisa beredar gitu ya. Jadi beredar di susunan ikatan antara satu atom dengan atom yang lain yang pada saat dia membentuk ikatan kimia tersebut itu adalah elektronegativitasannya. Nah, jadi tingkat semakin besar begitu ya, semakin besar ikatan elektronegatifannya, gap antara ikatan elektronegativitasannya itu nanti akan juga mempengaruhi seberapa kuat dia terjadi proses ikatan ionik. Jadi persentase ikatan ion begitu ya, persentase ikatan ion atau performa dari ikatan ion itu nanti sangat dipengaruhi oleh gap
atau beda elektronegativitasan dari suatu atom. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa semakin besar elektronegativitasnya, maka semakin mungkin atom itu akan mengeluarkan elektron, begitu ya, akan mengeluarkan elektron. Jadi semakin banyak elektronegativitasannya, akan semakin besar kemungkinan dia menjadi elektron atau menjadi ion negatif, begitu ya. Jadi anion, begitu ya, menjadi anion. Nah, dari sini tabel periodik unsur teman-teman bisa lihat bahwa kita lihat di satu golongan, begitu ya, di satu golongan begitu semakin besar periodenya, begitu ya, semakin besar periodenya, maka tingkat elektronegativitasannya juga akan semakin kecil, begitu ya, semakin banyak elektronegativitasannya semakin kecil, jadi antar golongan, tetapi di periode yang sama, begitu ya, di periode yang sama, tingkat elektronegativitasnya juga akan semakin meningkat. Jadi ke sana semakin sedikit, begitu ya, ke sana, sorry, ini kok miring. Oke, semakin ke sana elektronegativitasannya semakin rendah, begitu ya, semakin rendah. Sedangkan pada periode yang sama, antar golongan elektronegativitasnya akan semakin meningkat. Hal ini sangat mungkin terjadi begitu, Dek. Contohnya ya, kita akan pakai nilai K. K ini kan positif 1 ya, anionnya positif 1 dan dia ada di periode 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kemampuan K ini ke sana itu kan jauh ya. Jadi akan berdampak kepada tingkat elektronegativitasnya juga akan semakin melemah. Di sisi lain, kalau semisal kita punya nilai BR deh. BR itu kan anionnya 7 ya. Jadi 7 walaupun ada di range periode yang sama 1 2 3 4, tapi dia di sini ada 7, teman-teman. Maka kemungkinan elektronegativitasnya bergerak keluar, begitu ya, keluar itu jauh juga lebih besar. Jadi di sini kita bisa tahu hubungan antara golongan dan periode. Pada saat di golongan yang sama tetapi periodenya yang banyak, maka tingkat elektronegativitasnya itu akan cenderung menurun karena atom ini memiliki lintasan butuh, begitu ya, butuh waktu untuk melintasi per kulit atom, begitu ya, per kulit atom. Lalu tetapi pada periode yang sama tetapi antar golongan, begitu ya, antar golongan elektronegativitasnya akan semakin besar karena semakin banyak golongannya, maka akan semakin banyak elektron sisanya, begitu ya, elektron sisanya. Jadi kalau 1A ya cuma sisa 1 atomnya, kalau 7 ya ada 7. Jadi semakin banyak golongannya, begitu ya, semakin banyak juga elektron yang nanti sisa, sehingga kemungkinan besar dia meraih ke kulit atom yang setelahnya, gitu ya, mungkin di kulit awalnya K ke L, dari L ke M, dari M ke N, itu akan lebih cepat karena lebih banyaknya atom yang ada, begitu. Nah, itu pengaruhnya yang nanti sedikit banyak berhubungan dengan struktur keramik, begitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa begitu ya, di golongan 1A mungkin teman-teman juga sudah tahu fasenya. Golongan 1A, 2A dan golongan B ini adalah ikatan ini adalah logam, begitu ya teman-teman. Ini adalah logam. Sedangkan non logam ini kita akan mulai dari sini, begitu ya. Ini adalah kita mulai dari golongan 4A sampai 7A, gitu ya. 7A ini adalah non logam. Biasanya untuk 8A ini untuk ilmu bahan biasanya kita tidak dekati ya, karena ini adalah gas mulia sehingga kita tidak merefresh itu, begitu ya. Jadi di sini kita bisa tahu areanya. Golongan 1A, 2A dan 3A dan kemudian golongan B itu sebagian besar adalah fasenya logam. Sedangkan untuk golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A ini adalah golongan yang non-logam. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ikatan kovalen dan ikatan ion itu nanti akan membersamai untuk menjadi struktur penyusun keramik di sini. Jadi di sini kita punya dua pasangan, begitu ya, CA adalah logam dan F ini non logam, ini adalah CaF2, ini adalah ikatan ion ya, ikatan ion. Begitu gapnya kita tahu di sini 1 dan 4, begitu. Jadi
beda dari elektronegatif ke elektronegativitasnya adalah 3,0. Sedangkan ada juga pasangan logam dan non logam dengan non logam ini, karbon dengan silikon ini sama-sama non logam. Dia juga termasuk struktur dari keramik yang mana nanti beda dari derajat elektronegativitasnya juga akan rendah ya, dari 2,5 ke 1,8 adalah hanya 0,7. Jadi di sini kita bisa tahu 0, di sini 0,7, di sini 3,0, maka derajat keionivitasannya begitu ya. Jadi kemungkinan besar terjadi ikatan ion adalah dari CaF2, sedangkan nanti SiC ini adalah cenderung ke ikatan kovalen begitu. Jadi itu satu fenomena utama begitu deh yang nanti harus teman-teman kuasai begitu ya, bahwa ikatan di keramik itu tidak hanya ikatan ion saja, tetapi ada sebagian begitu ya, ada sebagian yang merupakan ikatan kovalen karena komposisi penyusun keramik salah satu terbesarnya adalah Si, yang mana Si di sini non logam ya. Di sini Si itu non logam, yang mana Si itu nanti bisa kita ikat dengan SiC, bisa juga jadi SiO, bisa jadi SiP begitu. Jadi ada beberapa komponen gabungan antara silikon dengan zat tertentu yang kemudian akan kita akan jadikan sebagai bahan penyusun keramik. Begitu. Kita kembali ke dan di situ nanti di slide ini menyediakan lebih kepada penyampaian begitu ya, struktur-struktur, karena kalau kita berbicara terkait dengan ikatan ion dan kovalen, maka otomatis kita juga akan lihat apa ya dia struktur komponen ikatannya. Jadi nanti ada yang namanya linier, triangular, tetahedral seperti itu, yang mana ini nanti akan berdasarkan dari letak jarak gitu ya, perbandingan jarak antara kation dengan anionnya. Jadi kalau misal Zn sama S nanti antara jarak kation anionnya itu berapa begitu, nanti teman-teman bisa cek sendiri karena ini sejatinya mungkin teman-teman kurang relevan ya. Kalau misal nanti masuk ke material memang lebih relevan, tapi di sini teman-teman cukup yang di depan tadi saja bahwa ikatan keramik ini dilatar belakangi dengan adanya ikatan ion ataupun ikatan kovalen yang ada di dalam suatu komponen. Oke, kita masuk ke yang paling penting untuk kita ketahui ya terkait dengan klasifikasinya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kita tadi tahu bahwa ada ikatan ion dan ada ikatan kovalen ya untuk membentuk suatu keramik. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasinya. Apa saja Bu klasifikasi untuk keramik begitu? Kalau di logam kemarin begitu ya, untuk di logam kemarin apa saja klasifikasinya teman-teman? Ada 2 insya Allah, yaitu yang pertama adalah, masih ingat catatannya? Kalau logam ini adalah ferrous alloy begitu ya, ferrous alloy. Dan satu lagi adalah non-ferrous alloy. Itu adalah kelompok utamanya karena di sini kalau logam kita akan lihat komponen terbesarnya kalau Fe disebut dengan ferrous alloy, sedangkan nanti komponen terbesarnya kalau bukan Fe ya berarti non-ferrous alloy. Nah, ferrous alloy sendiri nanti kita akan bagi menjadi 2, yaitu steel, gitu ya, steel, dan satu lagi adalah cast iron, begitu ya, cast iron. Sedangkan kalau non-ferrous alloy ini nanti ada Cu alloy, kemudian Al, ada Zn, ada Ti, gitu ya, ada refraktori, sama halnya nanti dengan keramik, dan satu lagi adalah Nobel metal, gitu ya, Nobel metal. Oke, jadi insya Allah itu untuk logam. Nah, sekarang kita akan masuk ke keramik. Nah, keramik seperti apa klasifikasinya? Nah, kalau keramik ini nanti akan kita lihat berdasarkan fungsinya, begitu deh. Ini akan kita lihat berdasarkan fungsinya dan berdasarkan bahan. Jadi di sini berdasarkan fungsi plus bahan, begitu. Karena kan nanti ada beberapa memang keramik yang bentuknya itu putih, ada yang bening, ada yang apa begitu. Yang pertama adalah gelas begitu ya, gelas atau kaca, glasis, kita sebut dengan glasis. Di sini untuk klasifikasinya apa namanya,
kecenderungan penampakannya adalah dia bening begitu ya. Ya, kaca pada umumnya itu adalah salah satu juga jenis kelompok keramik glasses yang mana memang secara fungsi yang pertama dia digunakan sebagai optical, alat optik begitu, yaitu untuk kacamata ya, untuk kacamata. Kemudian ada composite reinforced, jadi ini ada keramik digunakan sebagai bahan pengisi untuk komposit. Kemudian yang ketiga adalah ya peralatan rumah tangga seperti piring, kaca, kemudian apalagi jendela begitu, itu adalah kita masukkan ke glasses, teman-teman, glass. Kemudian yang kedua tipe adalah clay product. Clay product ya keramik guci Gucci, terus kemudian apalagi ya vas bunga begitu, itu disebut dengan clay product. Jadi clay product ini klasifikasinya adalah dari whiteware. Whiteware itu adalah peralatan keramik yang warnanya nanti putih. Jadi kayak kloset, wastafel itu nanti dia pakai keramik yang tipenya adalah clay product. Atau mungkin struktural. Struktural lebih kepada tiang begitu ya. Tiang itu ada beberapa yang sifatnya dari keramik yang berseni, itu biasanya juga kita gunakan keramik clay product sebagai aplikasinya. Kemudian yang ketiga, keramik refraktori. Jadi keramik refraktori ini adalah jenis keramik yang sama kayak di logam. Jadi pengertian refraktori di sini adalah intinya tahan panas begitu ya, dia tahan suhu tinggi. Nah, untuk refraktori yang contoh yang paling konkret adalah batu bata atau bricks begitu ya. Bricks itu nanti dia memang kita gunakan sebagai bahan dasar struktur untuk bikin furnace begitu ya. Furnace itu adalah alat proses yang berfungsi untuk memanaskan baik itu fluida bisa atau membakar dari padatan ke gas bisa begitu ya, atau mengkarbonkan padatan begitu. Karena dia butuh suhu tinggi, maka kita sebut dengan refraktori. Jadi furnace itu kita sebut dengan refraktori keramik. Refraktori, kemudian yang keempat adalah abrasif. Jadi abrasif ini adalah tipe-tipe keramik yang memang memiliki permukaan yang sangat abrasif atau permukaan yang kasar. Nah, pada saat dia permukaannya sudah kasar, maka fungsinya adalah nanti untuk menghaluskan permukaan baik itu logam atau keramik itu sendiri. Nah, salah satunya adalah sandpaper. Sandpaper itu amplas ya. Amplas, kemudian nanti ada juga keramik yang berfungsi untuk memotong logam, ada juga keramik yang berfungsi untuk sebagai pengelas begitu ya, penghalus permukaan. Itu disebut dengan abrasif. Lalu selanjutnya adalah semen. Jadi semen itu ya semen yang teman-teman tahu pada umumnya dia serbuk begitu ya, yang mana merupakan campuran komposisi antara beberapa zat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, biasanya semen kita akan gunakan sebagai dasar untuk komposit. Kalau komposit semen kan kita beton ya, jadi beton jalan-jalan tol itu kan terdiri dari semen, adukan semen yang kemudian nanti yang ada di dalamnya fase dispersinya adalah logam begitu ya, logam. Jadi baja kawat-kawat itu nanti kita akan tuangkan semen sebagai fase pendispersinya, agar jalan tol itu jauh lebih kuat jika semen saja kan nanti gampang retak ya, Dik. Jadi kita biasanya tambahkan besi di dalam suatu konstruksi jalan agar dia jauh lebih kuat dari sisi ketahanan terhadap stres ya, yang stres yang ada di loading stresnya begitu. Itu adalah kelompok yang kelima tentang semen. Kemudian yang terakhir adalah advanced keramik. Jadi advanced keramik ini sudah dikembangkan begitu ya, sudah dikembangkan. Biasanya advanced keramik ini digunakan untuk penggunaan mesin-mesin rotor gitu ya, rotor, kemudian valve itu keran begitu ya, keran, kemudian ada juga untuk proses sensor. Jadi nanti insya Allah saya akan kenalkan sedikit soal advanced keramik ke teman-teman. Kita lanjutkan ke aplikasinya dulu ya, aplikasinya. Jadi aplikasinya di sini untuk keramik, seperti yang teman-teman kemarin ketahui begitu, bahwa untuk proses pembuatan logam ya dengan cara forging di sini, begitu forging, yang mana kita akan merubah begitu ya, merubah dimensi luas permukaan padatan tertentu menjadi luas
permukaan luas yang lain dengan cara kita tarik. Nah, ini die-nya itu adalah dari keramik begitu, Dik. Jadi bahannya ini bukan dari logam, die-die yang kita gunakan di industri yang di logam kemarin itu kita pakai keramik begitu. Sebentar, saya tunjukkan dulu logam yang kemarin. Oke. Jadi ini ya, kemarin sepertinya sudah saya share juga untuk materinya. Oke, ini. Nah, proses pembuatan logam dari, nah ini, ya rolling drawing, betul kan ya, istilahnya namanya drawing. Nah, apa namanya, die ini, mulai dari forging, ada die, di drawing juga ada die di sini, kemudian rolling juga ada die di sini. Nah, cetakan-cetakan untuk pembuatan logam itu nanti dia dari keramik begitu, Dik. Kenapa? Karena memang keramik punya struktur, punya fungsi begitu ya, punya fungsi dia itu eh, tahan panas begitu ya, dia tahan panas. Jadi aplikasi yang pertama yang paling umum adalah proses untuk pembentukan atau forging gitu ya, forging, rolling, drawing dari suatu logam. Itu die-nya kita gunakan dari bahan keramik. Nah, biasanya apa saja Bu jenis keramik yang digunakan untuk cetakan untuk industri pengecoran logam atau industri pembentukan logam? Biasanya cetakan ini kita pakai polikristalin diamond begitu ya. Ini adalah kita pakai diamond atau memang kasta bahan yang paling paling tinggi begitu ya dia, karena diamond dia paling kuat, paling tahan suhu, paling nggak gampang retak dan lain sebagainya. Jadi biasanya kita akan pakai polikristalin diamond sebagai media cetak begitu ya, media cetak untuk proses pembuatan logam. Nah, ini kenapa kalau pakai itu? Karena polikristalin diamond itu bisa begitu ya, bisa memberikan hardness atau kekerasan yang seragam di segala arah pada saat nanti untuk mengurangi sifat-sifat bahan yang nggak bagus begitu ya, mengurangi sifat-sifat bahan yang nggak bagus. Nah, biasanya permukaan cetakan ini begitu ya, cetakan ini atau kita sebut dengan die ini secara manufaktur polikristalin diamond ini nanti kemudian akan kita eh, padu-padankan begitu ya, kita padu-padankan dengan tungsten karbida. Jadi tungsten karbida kita campurkan dengan polikristalin diamond agar bisa mengurangi begitu ya, pada saat nanti diaplikasikan dia bisa mengurangi hardness begitu ya, kekerasan yang ada di logam ini begitu teman-teman. Yang pertama aplikasi yang paling umum itu adalah die blank. Kemudian aplikasi yang kedua adalah cutting tool. Jadi cutting tool seperti halnya untuk abrasif ya, golongan abrasif itu contoh aplikasinya yang jelas pisau begitu ya. Dia pisau itu bukan logam teman-teman begitu ya. Dia bukan logam. Dia kita pakai keramik ini. Dan ada lagi juga oil drill. Jadi oil drill atau pengeboran lepas pantai, minyak lepas pantai, dia menggunakan drilling begitu ya, pengeboran ya, penghancur atau yang buat logam, buat lubang di dalam dasar laut itu nanti kita menggunakan drill bits ini. Ini juga mata pisaunya juga dari keramik. Nah, apa saja Bu yang nanti kemudian digunakan? Nah, ini aplikasinya begitu ya. Aplikasi untuk cutting tool itu nanti kita akan lihat berdasarkan fungsinya. Jadi kalau semisal hanya untuk grinding, hanya apa namanya tipe tipe pemotongannya hanya untuk menghancurkan ya. Jadi kayak teman-teman punya biji kopi utuh, kemudian teman-teman grinder di alat, nah itu bukan logam begitu ya, walaupun kelihatannya kinclong begitu, tapi dia bukan logam, dia keramik. Nah, salah satunya itu sistemnya atau bahannya adalah tungsten karbida dan tungsten karbida ya, tungsten karbida. Kemudian kalau semisal pingin motong ya, dia untuk motong logam begitu ya dari
dari layer, dari lempengan logam begitu, lempengan logam kita akan potong beberapa pieces begitu, maka kita gunakan silikon. Jadi silikon wafer atau silikon lapisan silikon itu untuk memotong begitu ya, untuk memotong. Kemudian ada juga untuk oil drilling. Oil drilling itu nanti juga pakai diamond. Pakai diamond untuk polikristalin diamond. Nah, materialnya memang biasanya sekali lagi adalah polikristalin diamond yang mana memang fungsinya memang dia sangat sangat kuat begitu ya, dia sangat kuat sehingga dia bisa dipakai untuk memotong, untuk menghancurkan atau bahkan untuk betul-betul membuat lubang dari benda yang sangat keras begitu. Itu aplikasi yang kedua tentang pembuatan alat-alat pemotong atau cutting tool dengan berbagai macam aplikasinya. Jadi kita tetap gunakan polikristalin diamond. Nah, di sini apa yang dipakai Bu? Yang dipakai adalah kalau cutting tool bedanya dengan die blank. Kalau die blank kan tadi polikristalin diamond kita padu padankan dengan tungsten karbida begitu ya. Tetapi kalau cutting tool kita menggunakan polikristalin diamond yang kita campurkan di dalam matrik logam gitu ya, matrik logam atau matrik resin. Jadi hanya beda di aplikasinya saja begitu teman-teman. Jadi kalau yang tadi pakai tungsten karbida, kalau yang di sini kita pakai matrik diamond agar lebih kuat. Oke. Lalu yang aplikasi keramik yang ketiga ini adalah advance keramik tadi adalah untuk sensor. Jadi apa Bu yang jenis keramik yang digunakan untuk sensor, yaitu salah satunya adalah ZR02 Synchronium, ZR ya, ZR02 Synchronium oksida begitu. Nah, fungsinya adalah untuk apa? Untuk oksigen sensor. Jadi karena ikatan ion begitu ya dia, karena hampir semua karakteristik dari keramik itu adalah ikatan ion, maka ikatan ion ini dimanfaatkan begitu teman-teman. Ikatan ion ini dimanfaatkan karena dia bisa secara lebih mudah daripada ikatan logam itu terlepas begitu ya, antara satu ikatan dengan dari satu anion dengan kationnya begitu, dia bisa berpisah-pisah. Nah, ini aplikasinya yang digunakan oleh ZRO2 untuk sebagai sensor oksigen. Nah, seperti apa caranya, Bu? Karena ikatan ion ini kan tidak sekuat ikatan logam, tetapi juga tidak selemah dengan ikatan kovalen, maka lebih mudah terdifusi begitu. Ikatan ini lebih mudah terdifusi sehingga ZRO2 ini bisa kita hitung rate difusivitasnya begitu ya. Jadi di sini kita punya pada sensor dari ZRO2, kita punya udara begitu ya, kita punya udara luar begitu yang kita nggak tahu nih kandungan oksigennya berapa. Nah, karena dia bisa terdifusi tadi, kita bisa ngatur begitu deh, kita bisa lihat berapa tuh sebetulnya oksigen yang bisa terdifusi begitu ya, bisa terdifusi di dalam logam ini, di dalam keramik ini, di dalam ZRO2 ini. Nah, setelah tahu berapa dasar begitu ya, berapa besarnya O2 yang bisa didifusikan di dalam ZRO2 di dalam keramik ini, maka kemudian kita bisa cek begitu ya, kita bisa cek juga di sini komponen gasnya itu yang di sini tuh sudah diketahui oksigennya berapa. Maka dengan adanya semisal di sini 500 ppm begitu ya, di sini 500 ppm, kemudian di sini 100, jelas di sini sudah terukur ya, 100 ppm, ini kita nggak tahu X. Nah, yang terdifusi di sini 400, maka kita bisa melihat di sini. Yang ini, di sini adalah 500 ppm, begitu. Karena yang keluar jelas 100, begitu ya, sisanya jelas 100, kemudian yang di sini tetap 400 ppm, karena penjumlahan. Gas yang ada di sini adalah penjumlahan antara oksigen yang terdifusi dengan oksigen yang sudah rilis dari sensor tersebut begitu. Itu adalah salah satu aplikasi untuk sensor oksigen. Dia menggunakan campuran keramik ZRO2. ZRO2. Oke.
Nah, jadi secara operasi seperti itu, teman-teman akan butuh listrik, begitu ya, butuh listrik untuk bisa mengaktifkan dari sensor tersebut. Jadi kita pakai ZR-O2 ya, untuk aplikasi sensor, sedangkan tadi untuk cutting tool dan die blank kita gunakan polycrystalline diamond. Oke. Lalu kemudian aplikasi yang keempat adalah terkait dengan refraktori atau bahan-bahan material yang biasanya digunakan pada suhu tinggi. Nah, apa saja Bu bahan-bahan yang bisa kita pakai gitu ya, bahan-bahan keramik yang bisa kita pakai untuk proses pembuatan refraktori itu adalah silika alumina begitu ya, SiO2 dan Al2O3. Kita campur begitu Dek, kita campur antara silika dan alumina. Nah, akhirnya kita bisa gunakan batu bata. Jadi batu bata itu adalah sejatinya batu bata itu sejatinya adalah gabungan antara Al2O3 dan Al2 dan SiO2 begitu ya. Al2O3 ini adalah tanah liat begitu di tanah liat, ini nanti adalah pasir begitu. Jadi kan batu bata kan ya cuma seperti itu ya, antara lempung begitu, lempung kita campurkan dengan pasir, kita cetak, kita bakar sampai suhu tertentu. Nah, bakarannya itu adalah untuk melting temperaturnya. Agar pada saat nanti dicampur, pembakaran itu fungsinya adalah untuk mencampur antara komponen SiO2 dan Al2O3. Jadi pada saat sudah dibakar nih komponen SiO2 dan Al2O3 yang awalnya sendiri-sendiri, dia bisa bergabung menjadi satu begitu. Nah, jadilah akhirnya dengan adanya gabungan SiO2 dengan Al2O3 akan membentuk suatu sistem kesatuan keramik yang tahan panas begitu ya, yang tahan panas. Makanya itu disebut dengan refraktori, yang mana nanti aplikasinya biasanya digunakan untuk proses pembuatan furnace begitu ya, proses pembuatan furnace. Nah, ini sedikit banyak tentang komponen Al2O3 dan SiO2 yang nanti kita akan gunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Jadi seperti apa komposisinya kita bisa lihat begitu ya, Dek. Jadi kalau misalnya kita ingin bakar di suhu 1600 begitu, 1600, maka komposisi Al2O3-nya aluminanya harus di antara ya sekitar 75%, gitu ya, 75% aluminanya, 25%-nya adalah SiO2 karena area mulit inilah begitu ya, area mulit inilah yang nanti harus kita achieve begitu ya, yang harus yang kita dapatkan. Jadi kalau semisal pengen manaskan campuran Al2O3 dan SiO2 hanya di 1500 saja begitu. Misal di sini ya, maka otomatis kita geser ke kanan, ya komposisi paling rendah ya ada di sini sekitaran 70-an ya, 70%, kemudian maksimumnya ada di sekitar 76%. Jadi ada beberapa pendekatan terkait dengan komposisi antara Al2O3 dan SiO2 yang harus teman-teman perhatikan sesuai dengan suhu melting temperature yang nanti teman-teman harus gunakan gitu untuk bikin batu bata ini. Oke, itu untuk refraktori. Jadi refraktori intinya alat keramik yang tahan suhu tinggi. Oke. Nah, lalu kemudian advance keramik ya. Sekarang kita masuk ke advance keramik. Jadi advance keramik tadi secara aplikasi di gambar kita bisa tahu aplikasinya adalah untuk engine begitu ya, untuk mesin permesinan bisa mulai dari mesin rotornya mesin atau valve itu bisa keran atau bisa tuasnya mesin begitu ya, dan sensor tadi yang sudah kita jelaskan di ZRO2. Nah, sekarang kita akan berkenalan soal advance keramik sebagai bahan konstruksi untuk automobile engine atau mesin-mesin yang ada di alat-alat transportasi. Jadi kayak di bis, kayak di mobil begitu. Nah, kenapa kita pakai advance keramik begitu ya? Advance keramik biasanya apa saja Bu yang biasanya digunakan untuk bahan konstruksi mesinan begitu ya, mesin-mesinan yang ada di alat sepeda bermotor adalah
Si3N4 begitu ya, silika nitrit begitu ya, dengan komposisi Si3N4, kemudian silika karbida, silikon karbida SiC, dan ZrO2 lagi. Jadi kandidat keramik yang mungkin komponennya cukup cukup friendly begitu ya, friendly yang akan kita pakai begitu untuk proses pembuatan ilmu konstruksi untuk mesin adalah ini tadi, Si3, N4, SiC, dan ZrO2. Nah, biasanya ketiga bahan ini nanti kita akan gunakan untuk bikin piston, kita bikin engine block. Engine block itu untuk yang ini kalau misal bakar ya, bensin terbakar kan nanti ada uap panas. Nah, uap panas itu akan diatur di dalam engine block agar tidak terlalu panas. Jadi mesinnya pada saat dia beroperasi itu tidak mendapatkan suplai panas yang cukup signifikan. Itu adalah engine block. Nah, sekarang kita akan diskusikan apa tuh sebetulnya keuntungan dan kerugian menggunakan keramik sebagai bahan dasar mesin mobil. Yang pertama, keuntungannya adalah dia bisa, sekali lagi karena keramik ya, bisa beroperasi pada suhu yang cukup tinggi, gitu ya. Jadi pada saat mesin itu lama-lama kan kalau mesin terbakar kan panas ya. Nah, dengan adanya kenaikan suhu yang cukup signifikan itu, yang cukup ekstrim juga, keramik itu masih bisa handle begitu deh. Dia masih bisa handle sehingga proses pembakarannya akan cenderung lebih efisien dibandingkan kalau semisal kerangka mesin itu kita gunakan pada logam, karena logam sedikit kena panas saja memulai begitu ya. Jadi efek panas itu tuh tidak untuk fokus kepada pembakaran mesinnya saja, tetapi juga akan mempengaruhi struktur konstruksi dari karoseri mesin itu. Kalau semisal memang mesinnya menggunakan logam, itu adalah beberapa pertimbangan kenapa kok biasanya juga di mesin-mesin sekarang itu pakainya keramik, karena memang pada suhu tinggi dia masih sangat efisien begitu ya, masih sangat efisien. Lalu kemudian keuntungan yang kedua gitu ya, tapi di sini walaupun untungnya ada di suhu tinggi, tetapi yaitu tadi keramik memiliki sifat umum yang brittle. Brittle itu retak, gampang retak. Jadi memang kuat sih, tapi dia gampang retak. Jadi pilih mana? Pilih dia nggak tahan terlalu panas, tetapi dia kuat. Jadi pada saat dia dipukul apapun dari direksi manapun dia nggak retak nih kalau logam. Tapi kalau keramik memang tahan panas sih tahan ya, tetapi pada saat dia kena pukulan di titik tertentu dia langsung retak, dia langsung terjadi deformasi. Itu adalah istilah dari brittle tadi. Kemudian keuntungan yang kedua dari penggunaan keramik menjadi advance material sebagai bahan konstruksi mesin mobil itu adalah dia punya friksi ya, karena kan kalau logam bekerja ada oli, mesin itu secara general kan dia akan berputar, bisa naik turun, intinya dia bergerak begitu deh. Karena ada gaya gerakan ini, otomatis kan ada gaya gesek atau faktor friksi yang di sana. Nah, semakin besar gaya gesek biasanya akan menghasilkan energi gesek yang cukup tinggi. Nah, kalau kita pakai keramik, energi gesek yang hilang begitu ya itu jauh lebih rendah begitu ya. Jadi lebih rendah dibandingkan kalau kita pakai logam. Lalu kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah karena ini keramik tidak perlu sistem pendinginan begitu ya, tidak seperti logam. Jadi tidak seperti mesin mobil pada umumnya yang mana butuh radiator untuk proses pendinginan sistem mesinnya. Dan kemudian faktor yang keempat, kelebihannya adalah lebih enteng. Dari sisi densitas memang keramik itu jauh lebih enteng dibandingkan logam, sehingga lebih ringan begitu. Nah, itu keuntungannya. 4 keuntungan yang bisa kita dapatkan jika semisal kita menggunakan advanced keramik sebagai bahan konstruksi untuk mesin mobil. Nah, sekarang seperti apa kerugiannya? Jadi kalau kerugiannya juga ada. Tadi kita tahu ya bahwa keramik itu adalah suatu zat yang sangat brittle atau yang sangat rapuh terhadap pukulan. Nah, kemudian kerugian yang kedua adalah sulit menghilangkan internal void. Jadi di sini void itu ada beberapa
kan kalau semisal nanti kita gunakan keramik sebagai mesinnya ya, Dek ya, maka kan ada beberapa kemungkinan terjadi endapan-endapan gitu ya, endapan-endapan yang ada di saluran keramik. Nah, itu susah sekali untuk kita bersihkan begitu. Itu yang merupakan juga pertimbangan kenapa kita nggak pakai keramik. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi manufakturnya. Jadi kalau logam kan dibelokin dikit kita tinggal panaskan, kemudian kita tinggal cetak membelok begitu ya. Tetapi keramik kan tidak bisa seperti itu. Jadi logam itu maksud saya pada saat dia sudah jadi kita pengen reshape atau kita bisa bentuk ulang itu cukup kita panaskan saja logam tersebut, terus kemudian kita bentuk yang awalnya gini jadi gini, begitu kan kita. Kalau logam kan kita tinggal panaskan dia biar menyala, kemudian kita pukul agar seperti jadi belok kan begitu, gampang kalau logam deh. Tapi kalau keramik kalau sudah manufakturnya lurus ya lurus saja. Dia tidak bisa dibelokkan, tidak bisa diapa-apakan begitu karena karena dari sistem manufakturnya tidak bisa karena brittle tadi. Jadi kalau semisal pengennya ada menggoan tapi ternyata teman-teman punyanya lurus, maka otomatis teman-teman harus bikin keramik lagi dengan struktur yang diinginkan. Dia tidak bisa diremodifikasi gitu ya, tidak bisa dimodifikasi bentuknya. Itu adalah kerugian atau ya beberapa sisi negatif untuk membuat mesin mobil dari keramik. Jadi 3 ini, tapi di sisi lain dia juga punya faktor-faktor plus yang perlu dipertimbangkan. Oke. Lalu kemudian kita masuk ke fabrikasi ya. Fabrikasi sama halnya dengan logam, saya masukkan ke PDF ya. Sama dengan halnya dengan logam, kalau logam kan ada forming, casting, miscellaneous. Jadi forming itu intinya dia punya sudah menyala begitu ya, sudah menyala, kita tinggal bentuk gitu ya, kita tinggal bentuk. Jadi logamnya kita nyalakan dulu agar dia lunak, kita langsung kemudian cetak sesuai dengan cetakan yang kita inginkan. Itu adalah area forming di logam. Lalu kalau casting kan dia betul-betul cair ya, Dek ya. Logamnya betul-betul kita cairkan, kita lelehkan, kemudian kita bisa bentuk begitu ya di dalam cetakan, bisa dari sand, bisa dari pasir, atau kemudian bisa pakai cetakan-cetakan yang tertentu. Intinya kalau casting, bedanya casting sama forming kalau di logam adalah kalau forming itu logamnya hanya sebatas menyala gitu ya dia, hanya sebatas menyala saja tidak sampai leleh. Tapi kalau casting itu bahan baku logamnya harus sampai leleh, harus betul-betul sampai cair pastinya. Begitu. Itu dua hal itu yang membedakan. Lalu kalau di logam ada satu lagi istilahnya disebut dengan miscellaneous. Nah, miscellaneous itu intinya lain-lain yang kita tidak bisa mengklasifikasikan bahwa itu adalah forming dan casting begitu. Nah, miscellaneous antara lain adalah powder metalurgi, welding deh. Dua ini. Powder metalurgi dan welding. Kalau welding itu intinya ngelas dari satu komponen logam dengan komponen yang lain itu kita cukup panaskan di gabungannya saja pada saat ini biar dia gabung, terus dia mengeras lagi begitu untuk menjadi satu. Kalau powder metalurgi ada intervensi dari tekanan sehingga nanti dia bisa cair begitu. Itu adalah powder metalurgi dan itu aplikasi kalau di logam. Nah, kalau di keramik seperti apa? Kalau keramik itu adanya cuma forming saja gitu ya, dia forming dan satu lagi nanti adalah cementation atau pembuatan semen. Karena secara pembuatan memang agak beda sih soalnya. Jadi pertama untuk forming kita akan bagi menjadi dua jenis forming. Yang pertama adalah khusus untuk forming pembuatan kaca gitu ya, untuk gelas gitu ya, glass forming. Apa saja Bu yang bisa kita pakai? Yang pertama adalah blowing begitu ya. Kita pakai blowing. Jadi kalau blowing secara ini awalnya kita pengen pakai ini ya dia, kita bisa pakai ini. Nah, cara kerjanya untuk blowing ini kita rumusnya ya, langkah kerjanya adalah kita punya molding ya, kita punya cetakan. Di sini ada gob. Gob itu adalah istilah untuk SiO2 yang menyala begitu ya. Jadi
O2 yang menyala. Sebentar, saya cek dulu yang di PDF. Oke. Jadi ini untuk yang logam. Nah, istilah untuk besi, gitu ya, untuk besi yang cair nanti disebut dengan molten iron, gitu ya, molten iron, gitu. Tetapi kalau di keramik, istilah SiO2 yang menyala, jadi ini adalah bahan keramik yang menyala, gitu ya, yang menyala, yang kemudian bentuknya nanti dia pasta, begitu. Jadi pasta bahan-bahan keramik yang sudah dijadikan satu yang kemudian menyala itu disebut dengan istilahnya GOP, begitu ya, ya. Istilahnya adalah GOP. Nah, GOP ini kalau di gelas, kalau di kaca ini nanti keramiknya adalah SiO2 bisa, SiO4 bisa, begitu ya. Yang mana nanti kita masukkan boron, borosilikat gelas atau pirek, begitu kan ya. Ada beberapa hal yang bisa ada jenisnya. Nah, intinya di sini blowing itu cetakan ya, kita masukkan ke dalam, cetakan pasta kaca panasnya itu kita taruh di dalam cetakan, kemudian membentuk tempatnya ya, kemudian kita nanti masukkan ke proses penekanan, pressing operation. Nah, setelah terjadi proses pengepresan, ini nanti nempel begitu dia nempel di bagian atas. Nah, nanti akan menjadi proses ada yang tersuspensi. Setelah ini dilepas, nih moldingnya dilepas, nanti ada proses yang tersuspensi. Lalu masukkan lagi ke tempat yang kita inginkan. Gitu ya, yang kita inginkan, jadilah nanti kita blow. Nah, itu yang disebut dengan blow. Ini adalah kompres air. Kita gunakan udara agar nanti dia membentuk cetakan yang kita inginkan. Itu adalah blowing molding. Kita dengarkan adzan dulu ya, teman-teman. Jadi ini adalah cara begitu ya, cara kerja untuk proses pembuatan kaca. Jadi ini silikon nih. Ini adalah sebentar. Nah, oke. Ini adalah pasir silika yang OTW dinyalakan begitu ya, OTW dipanaskan menjadi pasta begitu, dibakar sampai nanti dia terbentuk gop begitu ya. Nah, lalu kemudian gopnya itu setelah panas nanti dia akan turun ke bawah masuk ke cetakan-cetakan kacanya begitu ya. Ini ceritanya botol, ini ceritanya untuk bikin botol. Nah, gopnya lalu turun ke cetakan tadi, moldingnya tadi. Sebentar. Oke. Di sini suhunya tinggi, suhunya panas ya, jadi dia harus cepat biar pada saat proses pembuatan botol kacanya itu posisinya dia masih nyala begitu. Nah, setelah itu gopnya masuk ke cetakan ya, masuk ke cetakan botol yang ada di sini. Itu. Nah, lalu nanti dia akan di blow begitu ya. Nanti di sini, nah ini tuh ada ukuran udaranya begitu. Jadi ada hembusan udara yang di sini. Jadi tadi kan gopnya kan hanya silinder ya, hanya silinder. Kemudian di sini ada cetakan botol yang sudah kita inginkan, lalu dia dialirkan udara untuk turun ke bawah sehingga nanti gopnya gitu, moldingnya nanti akan membentuk botol yang kita inginkan gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu gopnya masuk, ditutup, di blow. Jadi deh gitu deh. Oke. Nah, itu terus Oke. Nah, ini posisinya pada saat Oke, sebentar. Nah, pada saat ini Oke, sebentar. Nah, ini gopnya masuk ya, gopnya masuk. Nah, ini pada saat ditutup dengan suatu besi, nah itu adalah udaranya begitu ya, udaranya masuk sehingga yang awalnya dia belum terbentuk seperti ini akan terbentuk seperti ini nanti. Oke, kita ulangi. Nah, jadi awalnya dia cuma segitu, ditutup,
sembur, jadi nanti bentuk kaca kayak gini. Yang awalnya cuma seperti itu, jadi seperti ini. Oke, itu adalah salah satu trik begitu untuk bikin botol kaca ya, teman-teman, cukup mudah sebetulnya. Jadi dia ada molding saja, ditutup, kita semburkan begitu, disemburkan nih pakai udara surut biar nanti bentuknya kayak gini. Begitu. Lalu setelah itu botolnya kita alirkan saja begitu. Nanti lama-kelamaan pada saat proses distribusi ini, karena suhu kaca itu kan cukup cukup mudah turun ya. Jadi nanti ini lama-kelamaan nanti keras-keras sendiri, nanti jadi kaca yang kita inginkan gitu. Soal seperti itu produksi untuk kaca. Nah, lama-kelamaan ya tinggal di inspeksi kacanya sudah sesuai apa betul apa tidak lolos karakteristik atau tidak begitu. Oke, itu sedikit banyak soal blow glass ya, blowing glass yang biasanya memang outputannya untuk bentuk-bentuk kaca yang punya perimeter kedalaman. Jadi kayak mangkok, kayak botol begitu, kita biasanya pakai blowing gitu ya. Kita pakai blowing. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Kita akhiri dulu YouTube-nya. Oke, kita lanjutkan untuk yang di PPT-nya ya. Oke, itu tadi untuk ini ya. Oke. Nah, ini tadi untuk botol ya, khususnya tadi kita akan blowing kan. Nah, itu kalau yang punya memang aplikasinya untuk kaca-kaca yang punya dimensi dalam ya, yaitu botol bisa, mangkok bisa. Tapi kalau semisal kaca-kaca yang tidak punya dimensi dalam, jadi plat saja begitu, kita biasanya pakai pressing. Jadi ya press biasa, jadi kita punya gop tadi, kita tinggal press, sudah deh jadi kacanya begitu. Atau kalau tidak pakai fiber drawing. Jadi fiber drawing lelehan dari keramik tadi kita akan turunkan ke bawah, nanti jadi halus-halus gitu ya, jadi butiran-butiran halus. Itu untuk press. Jadi pressing sama halnya untuk bikin bikin piring ya. Coba glass plate making. Jadi cukup hanya di press saja dengan cetakan-cetakan yang kita inginkan. Tapi untuk kaca, begitu ya, untuk kaca ini nanti ada beberapa step yang berbeda. Jadi kalau semisal yang tadi cuma kita punya, intinya kita blowkan pakai udara, yang di sini kita tinggal press begitu. Tapi kalau kaca cukup lumayan banyak stepnya begitu. Kita butuh furnace untuk memanaskan ya, untuk melelehkan bahan kaca tersebut. Kemudian lelehan kaca ini kita akan biarkan begitu ya, kita akan biarkan di suatu tempat yang disebut dengan float bath furnace. Nah, float bath furnace ini nanti akan berfungsi untuk melakukan pengerasan begitu ya, pengerasan untuk bikin kaca. Oke, saya dulu sempat ngasih tahu ke teman-teman. Nah, ini contohnya untuk bikin keramik dulu ya, untuk piring keramik. Jadi ada metodenya pakai metode press. Walaupun ini bukan gelas ya, ya, ini bukan gelas, bukan kaca, tapi secara fungsi adalah seperti ini. Jadi ini ada press, ya sudah nanti kita tinggal masukkan. Jadi ini nanti di sini apa namanya cetakan keramiknya, kemudian nanti kita bisa masukkan ke mesin press untuk nanti jadi piringnya begitu. Ini kita next saja. Sekarang kita masuk ke glass sheet ya. Untuk glass sheet making, nah ini nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut karena ini 15 menit cukup lama. Ya, saya mau memperkenalkan rangkaian alatnya. Jadi di sini ini ceritanya manual ya. Padahal kalau semisal dari industri kita bisa panaskan kaca ini dengan furnace, tapi di sini pekerjaannya manual. Jadi di sini gopnya dimasukkan,
ke dalam mesin, begitu ya, ke dalam mesin. Nah, GOP ini di dalam mesin akan terjadi proses rolling. Nah, rolling ini terjadi pada saat nyala pada saat betul-betul baru nyala-nyalanya begitu ya si apa namanya kaca tersebut. Jadi di sini di float bath furnace. Jadi di float bath furnace tadi yang ada rollingnya ini tadi ini dijaga begitu ya, dijaga umpan kaca ini tetap menyala. Jadi di sini suhunya cukup tinggi di float bath furnace. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini di float bath furnace ini nanti masuk ke float bath furnace. Nah, fungsinya adalah untuk di sini nanti ada rolling biar gobnya itu nanti seragam tebalnya seragam. Nah, setelah keluar begitu ya, setelah keluar dari float bath furnace ini nanti masuk ke alat selanjutnya yang fungsinya nanti di sini mendinginkan secara cepat begitu ya, mendinginkan secara cepat atau annealing di sini. Di sini adalah proses annealing furnace. Jadi furnace juga, tapi di sini nanti ada proses pendinginan begitu ya, pendinginan annealing furnace di situ. Jadi di alat ini. Nah, nanti di sini setelah keluar dari annealing furnace ini, nanti dia akan terjadi proses pendinginan kaca. Jadi keluar dari si annealing furnace, kacanya sudah terbentuk. Nah, terbentuk kaca lagi begitu karena sudah terikat begitu ya, terikat atau terdinginkan. Begitu teman-teman secara garis besar begitu ya, secara garis besar. Nanti untuk di sini tinggal kita potong saja begitu ya, karena di sini masih cukup hangat begitu ya, hangat, tapi di sini ikatan kacanya, ikatan keramiknya sudah cukup baik. Jadi tinggal dipotong-potong begitu. Jadi motongnya juga harus menunggu suhu yang pas begitu ya, suhu yang pas agar lunak begitu ikatan dari kacanya. Nanti teman-teman bisa simak lebih lanjut ya di YouTube. Nanti saya akan share linknya jika teman-teman tertarik untuk melihat lebih lanjut. Itu sheet forming. Jadi di sini untuk melelehkan di melting furnace fungsinya untuk melelehkan, nanti setelah dilelehkan masuk ke liquid tin. Nah, di sini untuk merapikan begitu ya, merapikan kaca dengan ketebalan yang seragam, lalu masuk ke annealing furnace itu fungsinya untuk mengeraskan. Untuk mengeraskan kaca yang awalnya tadi nyala jadi tidak menyala, jadi clear begitu. Oke, insya Allah itu teman-teman untuk sedikit banyak terkait dengan keramik. Mungkin ini ada beberapa jenis kaca yang nanti teman-teman mungkin perlu tahu begitu ya, yaitu yang pertama adalah soda lime glass. Jadi bedanya hanya sekali lagi kalau di komposisi keramik itu yang membedakan, insya Allah bahan bakunya itu paling sama deh ya, sama-sama paling nanti ya SiO2 juga, Al2O3 juga, Fe2O3 juga begitu, atau CaO juga begitu ya, hanya saja prosentasenya itu nanti beda. Ada beberapa bahan yang ditambahkan di dalam kaca tersebut atau di dalam keramik tersebut agar meningkatkan sifat-sifat tertentu. Contohnya ini di kaca yang kita pakai biasa untuk pintu, untuk jendela kita itu disebut dengan soda lime glass. Soda lime glass. Nah, soda lime glass itu komposisi utamanya adalah SiO2 70% dengan tambahan namanya aja soda lime ya. Jadi sodanya dari Na, lime-nya dari Ca, yang mana Na-nya dari Na2O dan Ca-nya dari CaO. Soda lime glass. Nah, kemudian ada satu lagi tipe yang disebut dengan borosilikat glass, yang mana ini memang fungsinya adalah untuk proses glassware di laboratorium gitu ya, yang kita sebut dengan Pirek. Jadi Pirek mulai dari Erlenmeyer-nya Pirek, Buret, apalagi Glassbeker begitu. Ini adalah komposisinya. Jadi kalau soda lime glass tidak punya soda lime glass itu adanya Na2O dan CaO. Kalau borosilikat glass tambahannya ada Ba, boron oksida begitu ya, boron oksida B2O3.
Kemudian ada juga Na2O sedikit soda dan Al2O3 atau aluminium oksida begitu ya, aluminium oksida begitu deh. Lalu ada juga tipe Vicor gitu di sini murni begitu, murni SiO2 saja yang nanti di sini mendekati ada komponen borosilikatnya tapi di sini 4%. Ada juga yang disebut dengan fuse silika. Jadi komposisi SiO2-nya sangat murni begitu ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat antara soda lem glass Pirek dengan Vicor begitu ya, dengan Vicor dia memiliki titik didih begitu ya, titik suhu leleh yang jauh lebih banyak. Jadi semakin banyak komponen penyusun ya, impuritasnya begitu ya, impuritasnya. Jadi di sini soda lem ada Na2O dan CaO, borosilikat ada B2O3, Na2O dan Al2O3, dia akan menurunkan titik melting. Tetapi di fuse silika yang mana memang silikanya hampir murni, dia punya titik leleh yang cukup tinggi begitu. Jadi di sini akan mempengaruhi viskositas begitu ya, memiliki dan juga impuritas-impuritas yang membersamai jenis-jenis gelas ini, soda lem glass, borosilikat glass, Vicor glass dan fuse silika glass ini akan mempengaruhi viskositasnya, mempengaruhi kekentalannya. Jadi semakin kecil gitu ya. Jadi semakin banyak impuritas semakin encer begitu ya, semakin encer. Semakin rendah viskositasnya. Jadi semakin rendah justru nanti akan juga menurunkan titik leleh begitu. Jadi lebih ke situ teman-teman untuk pengaruh antara impuritas yang ada di dalam gelas itu dengan suhu lelehnya gitu. Dan di sini ada istilah annealing sama tempering sama persis dengan logam ya teman-teman. Jadi annealing itu intinya pada saat proses pengerasan kembali begitu ya, yang awalnya leleh dari permukaan logam ataupun keramik menjadi lebih keras lagi, itu disebut dengan annealing. Insya Allah seperti itu untuk glass forming. Lalu sekarang step yang kedua adalah forming tapi bukan glass untuk yang lain. Jadi ada ekstruksi gitu ya, ada ekstruksi sama kayak yang di logam kemarin. Kemudian ada juga casting sama dengan yang logam kemarin, tapi ada beberapa istilah disebut dengan slip casting begitu ya. Solid apa namanya? Slip casting itu bisa jadi kita butuh yang bulky gini atau cukup yang di luarnya gitu. Terus slip casting. Nah, lalu kemudian porselen ini bedanya kalau yang tadi kan untuk gelas ya, untuk gelas, borosilikat gelas, kemudian soda lime, Vicor dan fuse silika ini adalah komposisinya. Tapi kalau porselen itu adalah ini komposisinya, clay gitu ya, clay Al2O3 di sini. Ini Al2O3, ini SiO2, dan yang nomor 3 adalah flux agent. Flux agent isinya adalah untuk menurunkan suhu biar dia nggak terlalu banyak energi, dia sudah leleh begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah komposisi utama dari porselen. Al2O3-nya 50%, SiO2-nya 25%, dan sisanya adalah feldspar yang sebagai flux agent begitu. Oke, insya Allah ini tidak terlalu cukup representatif. Nah, lalu apa yang kemudian teman-teman akan lakukan untuk bikin clay atau bikin vas dari keramik ya? Dicampurkan air begitu ya, dicampur air, kita bentuk, kita keringkan atau kita langsung bakar begitu ya. Kita bisa keringkan biasa atau kita bakar. Biasanya kita akan bakar begitu pada suhu 900 sampai 400 derajat Celcius yang fungsinya adalah untuk menyempurnakan ikatan begitu deh, menyempurnakan ikatan yang tadi. Ikatan dari komponen-komponen ini kan sendiri-sendiri dicampur dengan air begitu memang sudah bergabung ya, tetapi ikatannya secara ikatan mungkin secara makro atau mikroskopik subatomnya dia belum terikat satu sama lain, maka kita harus panaskan agar ikatan itu lebih kuat lagi. Itu untuk clay product gitu ya, untuk clay product. Kemudian ada lagi yang disebut dengan
ini casting ya insya Allah, dan satu lagi adalah cementation. Jadi cementation itu adalah proses pembuatan semen yang insya Allah sudah teman-teman pelajari juga di PIK ya. Walau kalau misal teman-teman kemarin kelas PIK-nya sama saya sedikit banyak sudah menjelaskan apa saja proses pembentukan semen. Jadi kita gunakan proses rotary kiln untuk proses penggabungan semen. Jadi kalau di semen ini bahannya macam-macam ya Dek ya, dengan beberapa prosentase, antara lain yang jelas adalah dia CaO yang paling tinggi, kadar paling tinggi CaO, ini yang paling tinggi, kemudian nanti kita akan lengkapi dengan SiO2, Al, 2O3, dan Fe2O3. Jadi ini adalah tambahannya. Tapi paling besar komposisinya adalah CaO di situ. Nah, kemudian komponen-komponen ini tadi, mulai dari CaO, SiO2, Al2O3, dan Fe2O3 ini masuk ke dalam yang disebut dengan kalau kita pakai semen adalah rotary kiln. Rotary kiln. Nah, rotary kiln ini fungsinya adalah untuk mengikat gitu ya. Di sini suhunya sampai 1400 derajat Celcius, mulai dari 800 derajat sampai 1400 derajat Celcius yang fungsinya untuk ngikat tadi. Kembali lagi, memang kalau keramik butuh suhu begitu ya, suhu tinggi untuk mengikat ikatan antara ikatan ioniknya begitu. Setelah jadi ya sudah nanti kita dinginkan. Ini nanti disebut dengan klinker istilahnya. Nah, klinker ini nanti akan kita dinginkan, lalu kita akan jadikan semen. Biasanya sebelum jadi semen ini kita tambahkan gipsum CaSO4 agar dia nggak mudah mengeras begitu. Tidak mudah mengeras, jadi nanti jadilah semen. Jadi pada saat dia dibuka gitu nggak gampang keras tuh nanti gara-gara efek dari gipsum. Begitu teman-teman. Jadi di sini intinya yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua keramik butuh suhu begitu ya, butuh melting agar bisa tergabung gitu ya, tergabung menjadi satu ikatan begitu ya. Jadi bahan baku gitu ya, bahan baku keramik membutuhkan melting gitu ya, melting agar bisa bergabung menjadi satu kesatuan ikatan begitu. Nah, secara kategori insya Allah tadi sudah kita jelaskan bersama bahwa jenisnya ada kaca, refraktori untuk tahan panas, kemudian advanced keramik untuk sensor, untuk mesin mobil, kemudian clay product itu ya intinya tanah liat bisa vas, bisa kemudian guci begitu-begitu, terus kemudian kloset keramik gitu nanti dia pakainya di situ clay product, dan satu lagi adalah semen. Ada 5 ya dia, ada 5 kelompok dari keramik, kemudian fabrikasinya kita bagi menjadi 3 berdasarkan kelompoknya ini tadi. Jadi untuk gelas itu nanti kita sebut dengan glass forming. Glass forming itu bisa blowing, khususnya untuk yang punya dimensi dalam ya. Jadi botol, mangkok begitu kita bisa pakai blowing. Atau kalau semisal memang komposisinya dia datar, kita bisa pakai pressing, atau kita bisa pakai fiber drawing. Kita pakai fiber drawing itu bisa untuk gelas. Kemudian untuk refraktori, untuk advanced material, untuk clay, itu nanti kita bisa gunakan yang ini, begitu ya. Kita bisa gunakan partikulat forming. Refraktori, kemudian clay, itu kita bisa gunakan partikulat, dan advanced keramik ini juga kita bisa gunakan partikulat forming ya, terdiri dari hidroplastik forming, slip casting, powder pressing, dan tape casting. Lalu untuk semen adalah pakai cementation begitu. Jadi fabrikasi keramik kita akan dekati berdasarkan jenis-jenis keramiknya. Kalau logam kemarin kan berdasarkan tekniknya ya. Kalau memang dia dari cair, benar-benar logamnya itu cair banget, itu malah teman-teman pakainya casting. Tapi kalau logamnya hanya menyala, kita pakainya forming gitu. Oke, insya Allah itu teman-teman, dan adapun perlakuan panas yang terjadi begitu ya. Perlakuan panas yang terjadi untuk di keramik secara umum kalau gelas gitu ya, untuk gelas itu nanti ada annealing dan tempering. Sedangkan kalau
untuk keramik selain kaca itu nanti kita butuh proses firing ya, pengeringan dan pembakaran agar sinter begitu ya, agar ikatan-ikatan kimia yang ada di penyusun-penyusunnya itu bisa bergabung menjadi satu atau kita sebut dengan sintering gitu. Insya Allah itu teman-teman sedikit banyak terkait dengan keramik, hampir mirip memang untuk prosesnya ya, untuk prosesnya insya Allah sama persis ya, hampir mirip dengan logam. Kalau keramik hanya saja yang membedakan adalah komposisi utamanya ya, dan jenis-jenis dari keramik itu sendiri. Mungkin itu dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kita presensi dulu kalau semisal tidak ada. Minggu depan terkait dengan polimer, mungkin nanti saya akan sampaikan secara asinkron saja karena mungkin teman-teman 2019 juga sudah mengikuti teknologi polimer ya, yang kelasnya Bu Titin atau kelasnya Bu Feni beberapa semester yang lalu, beberapa tahun yang lalu juga, maka saya sifatnya hanya mereview beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan ilmu bahan di polimer yang mungkin Bu Titin ataupun Bu Lydia belum nambahkan ke kalian begitu. Nanti saya akan tambahkan secara asinkron biar insya Allah untuk minggu depan kita masuk ke ini ya, masuk ke materi berkaitan dengan korosi. Soal itu.